Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Aurelia Hapsari dengan 3 NIM terakhir yaitu 156 dari kelas PRC. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari berita tuntutan kenaikan upah oleh buruh, yaitu pada 15 Desember 2024, masa buruh di Indonesia mengancam akan melakukan mogok nasional jika kenaikan upah sebesar 10% tidak dipenuhi. Dan aksi ini merupakan respon terhadap kebijakan upah yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja. Serikat Pekerja menekankan bahwa kenaikan upah diperlukan untuk menyesuaikan dengan inflasi dan peningkatan biaya hidup. Jadi pemerintah dan pengusaha itu diharapkan untuk segera merespon tuntutan ini agar menghindari aksi mogok yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Dan Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh mengatakan bahwa tuntutan pertama adalah kenaikan upah minimum yaitu sebesar 8 hingga 10% tanpa mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023. Tuntutan kedua mencakup pencabutan Omnibus Law yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sedang dalam proses putusan di Mahkamah Konstitusi. Di sini peran saya sebagai mediator atau pihak ketiga di antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Pertama yaitu strategi manajemen konflik yang dimana saya sebagai mediator atau pihak ketiga di antara kedua belah pihak yang berkonflik, saya harus menjaga netralitas dan saya tidak berpihak kepada buruh ataupun kepada pemerintah. Lalu yang kedua, saya harus fokus pada kepentingan bersama yang dimana saya harus memikirkan kepentingan dari buruh dan juga saya harus mendengarkan pendapat dari mereka dan saya juga harus mendengarkan pendapat dari pemerintah mengenai keputusan tersebut. Lalu saya akan melakukan komunikasi yang efektif sebagai mediator atau jembatan penghubung di antara buruh dan pemerintah yang dimana saya harus menemukan win-win solution di antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Untuk strategi yang terakhir yaitu saya akan membantu kedua belah pihak yaitu buruh dan pemerintah untuk mengelola emosi agar pembahasan atau topik yang sedang kita bahas tetap rasional dan konstruktif. Yang dimana saya akan melakukan pendekatan kepada buruh agar tidak ada terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh karena amarah yang mereka sampaikan kepada pemerintah atas keputusan tersebut. Dan selanjutnya saya akan melakukan pendekatan kepada pemerintah yang dimana akan memberikan pemahaman kepada pemerintah mengenai apa yang dirasakan oleh buruh tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses manajemen konflik yang diangkat dari konflik yang terjadi. Yaitu yang pertama saya harus mengidentifikasi konflik dengan menganalisis situasi atau mengumpulkan informasi mengenai berita dari tuntutan kenaikan upah oleh buruh ini. Lalu saya harus memahami inti dari konflik tersebut dan memahami kepentingan dari buruh dan juga pemerintah. Lalu berikutnya saya akan melakukan pendekatan awal yang dimana saya akan membangun kepercayaan dengan bertemu dengan pihak yang berkonflik yaitu yang pertama dengan buruh untuk membangun kepercayaan dari mereka. Kemudian saya akan bertemu dengan pemerintah yang berkaitan atau yang berhubungan dengan masalah ini juga untuk membangun kepercayaan dari mereka. Lalu saya akan menetapkan aturan dasar untuk mediasi yaitu dengan saling menghormati keputusan masing-masing antara kedua belah pihak. Lalu saya akan melakukan mediasi dan negosiasi dengan memfasilitasi pertemuan dalam suasana yang kondusif di mana buruh dan pemerintah dapat berpikir secara rasional. Dan saya akan mendengarkan pendapat dari mereka untuk mengidentifikasi kepentingan bersama lalu menentukan solusi alternatif dari kesepakatan yang akan kita sepakati. Pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan penyelesaian konflik yang dimana saya akan merumuskan kesepakatan tertulis yang sebelumnya sudah disetujui. Dengan kesepakatan tertulis tersebut harus bersifat
bersifat yang realistis dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dan saya akan mendokumentasikan hasil, lalu mengawasi proses pelaksanaan dari kesepakatan yang sudah disepakati tersebut. Lalu pada proses manajemen konflik ini, yang pertama yaitu saya akan membangun komunikasi yang dimana saya harus memastikan bahwa buruh dan juga pemerintah merasa didengar atau dipahami mengenai apa yang mereka sampaikan. Lalu kedua, saya akan menganalisis masalah, yang dimana saya sebagai pihak ketiga juga harus memahami masalah yang sedang terjadi dengan memprioritaskan tuntutan dan keberatan yang diajukan oleh buruh maupun pemerintah. Lalu ketiga, saya akan memfasilitasi kolaborasi, yang dimana saya akan mendorong partisipasi aktif dari pihak buruh maupun pemerintah dengan mencari solusi bersama atau harus menemukan solusi bersama atau jalan tengah. Lalu saya akan menjaga transparansi sebagai pihak ketiga, yang dimana saya harus bersikap netral dengan menyampaikan informasi dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua belah pihak. Saya akan menuntut konflik dengan melakukan evaluasi proses mediasi di antara kedua belah pihak, dan saya harus memastikan untuk menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Dan pendekatan ini akan sangat membantu saya sebagai mediator atau pihak ketiga untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk menyelesaikan konflik secara damai dan produktif ataupun efektif. Kesimpulannya adalah bahwa peran mediator atau pihak ketiga harus netral, komunikatif, dan berfokus pada kepentingan bersama untuk mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, yang dimana tidak menguntungkan salah satu pihak. Dengan pendekatan yang sistematis mulai dari identifikasi konflik hingga penyelesaian dan pengawasan dari penerapan keputusan yang sudah disepakati bersama, konflik terkait tuntutan kenaikan upah dapat diselesaikan secara efektif dengan menjaga hubungan baik antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dan sekian video mengenai strategi, tahapan, dan manajemen konflik mengenai berita tuntutan kenaikan upah buruh yang dapat saya sampaikan, yang dimana saya memposisikan diri saya sebagai pihak ketiga atau mediator di antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik, yang dimana saya harus menjaga netralitas. Sekian dari saya, mohon dimaafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.